Berdiri. Beri salam. Selamat pagi Bapak Guru. Selamat pagi adik-adik, silakan duduk. Nah adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bapak Guru. Memang demikian harapan Bapak. Hari ini adik-adik, kita akan mempelajari tema lanjutan dari pembelajaran kita minggu yang lalu. Hari ini kita akan mendalami Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah melalui mukjizat. Adik-adik yang baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, diharapkan kalian di akhir pembelajaran ini mampu menjelaskan hubungan antara sabda dan mukjizat Yesus melalui uji karya yang dapat ditentukan oleh diri kalian sendiri masing-masing. Kemudian diharapkan sesudah pembelajaran ini kalian dapat menunjukkan pemahaman kalian masing-masing tentang tujuan Yesus melakukan mukjizat. Nah hari-hari yang baik, sesudah kita melihat tujuan pembelajaran kita hari ini, baiklah Bapak akan membantu kalian semua untuk fokus pada awal pembelajaran ini, supaya kalian menyadari kehadiran kalian di tempat ini dan sekarang, supaya pembelajaran ini bisa maksimal. Bapak minta kalian mengambil posisi rileks sekarang. Mari pejamkan mata kalian sambil mendengarkan musik yang akan Bapak putarkan. Kalian mengingat kembali pembelajaran-pembelajaran sebelumnya yang berhubungan dengan pembelajaran hari ini. Tentunya tema besar kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus, dan kemudian Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Karena hari ini merupakan lanjutan. Mari kita ambil posisi tenang, rileks saja, santai, tidak usah membawa beban apapun. Kalau ada yang mengganggu pikiran, buang jauh-jauh. Mari kita dengarkan musik berikut. Perasaan kalian tadi? Rileks, Pak. Rileks, bagus. Kalian juga tadi sudah mencoba untuk mengingat pembelajaran kita yang terakhir. Siapa di antara kalian yang bisa membantu teman-teman untuk mengungkapkan poin-poin penting tentang pembelajaran yang terakhir? Oh, silakan. Materi minggu lalu menjelaskan tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Mengapa Yesus memilih mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan? Karena mewartakan kerajaan Allah itu termasuk sulit. Nah, makanya dari itu Yesus memilih mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan agar kita semua bisa mengerti kerajaan Allah. Terima kasih, tepuk tangan untuk teman kita. Iya, apa yang dikatakan oleh teman kita benar, bahwa Yesus menggunakan perumpamaan agar supaya orang bisa mengerti tentang kerajaan Allah yang menjadi pokok pewartaannya. Nah, hari ini kita mempelajari Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mujizat. Antara apa yang dikatakan oleh Yesus lewat perumpamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya dan tindakan Yesus yang akan kita pelajari hari ini, ada hubungan yang tak terpisahkan. Apa yang dikatakan oleh Yesus dibuktikan dalam tindakannya. Nah, sekarang adik-adik, kita akan menggali pemahaman kita tentang kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus melalui mukjizat dengan tayangan video yang Bapak akan tunjukkan kepada kalian. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus
Yesus tampil sebagai seorang nabi dan tabib. Sebagai murid Yesus, apakah yang seharusnya kita lakukan? Teladanilah apa yang dilakukan oleh Yesus. Berharap sepenuhnya kepada Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan hidup kita. Menarik bukan? Menarik. Baik, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, adik-adik yang baik. Sekarang kita akan menggali pesan-pesan yang terkandung dalam kitab suci, teks-teks yang menceritakan kisah mujizat yang dibuat oleh Yesus. Kita akan membagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, dan kemudian kelompok yang ketiga. Sekarang siapkan kitab suci masing-masing. Kelompok 1 membuka Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Yang kelompok 2 silakan membuka Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Dan kelompok yang ketiga silakan membuka Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Nah, sekarang Bapak beri kesempatan kepada kalian untuk mencari tempat yang menyenangkan, bisa di taman, bisa di pendopo, untuk berdiskusi bersama dengan anggota kelompok masing-masing. Bisa? Bisa. Oke, mari silakan cari tempat sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Oke, Bapak memberi waktu 10 menit sampai 15 menit untuk kembali lagi ke ruangan kelas ini. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Menurut teman-teman, pesan apa yang mengesankan dari perikop tersebut? Bukan main ya, Tuhan Yesus bisa meredakan angin ribut. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Teman-teman, kira-kira apa ya makna dari teks bacaan tadi? Bayangkan, orang mati bisa dibangkitkan olehnya. Teman-teman, teks kitab suci tadi menceritakan tentang mujizat apa ya? Menceritakan tentang mujizat Yesus mengusir roh jahat. Kalian tadi memutuskan memilih tempat masing-masing sesuai dengan keinginan dan kesepakatan kelompok bersama ya. Bagaimana keadaan di tempat di mana kalian pilih? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Bapak yakin hasil diskusi kalian tadi menarik dan kalian mencapai kata sepakat. Nah, sekarang Bapak memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk menceritakan apa hasil diskusi dalam kelompok tadi. Siapa yang mau duluan? Kelompok mana yang mau duluan? Mari silakan. Pertanyaan pertama, apa yang mengesankan dari perikop tersebut? Adik-adik yang baik, ternyata mendalami mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus sangat menarik. Begitu menakjubkan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Bapak mau bertanya, kira-kira adik-adik mengerti motivasi yang menggerakkan Yesus sehingga Yesus mau melakukan mujizat? Satu kata kunci adik-adik, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan.
Yesus turut merasakan penderitaan orang-orang yang disembuhkan itu. Yesus turut merasakan penderitaan wanita yang anaknya mati itu. Yesus mengalami perasaan seperti yang dialami oleh rasul-rasul, ketakutan ketika badai menerjang mereka. Nah, pada bagian terakhir pembelajaran kita hari ini, tak terasa ya, kita sudah di penghujung pembelajaran. Bapak akan membantu kita untuk tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebutuhan dari orang-orang itu, saudara-saudara kita itu. Nanti proses ini akan membantu kalian, karena sesudah proses ini kalian akan mengisi hasil refleksi dalam sebuah catatan yang nanti akan Bapak bagikan untuk kalian. Adik-adik yang baik, di akhir pembelajaran kita hari ini, Bapak akan membantu kita untuk merasa empati seperti yang dirasakan oleh Yesus, sehingga dia membuat mujizat-mujizat seperti yang sudah diceritakan dalam teks-teks kitab suci yang sudah kita pelajari tadi. Mari kita ambil posisi rileks, tetap pejamkan mata. Mari kita ambil kesempatan ini sambil mendengarkan lagu, mendengarkan musik, kita merasakan penderitaan orang. Bapak akan membantu kalian. Anda membayangkan situasi orang yang menderita. Tidak ada siapa-siapa yang membantu mereka. Betapa susahnya hidup mereka. Mereka berseru, minta tolong, tetapi tidak ada orang yang mempedulikan mereka. Kalian merasakan bagaimana susahnya hidup mereka. Tidak ada pertolongan. Sambil berseru, Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Bagaimana adik-adik, kita turut merasakan penderitaan orang yang menderita, bukan? Itulah yang disebut berempati. Kita turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, sekarang di bagian yang paling terakhir, Bapak sudah membagikan tadi lembaran refleksi, dan kalian diberi waktu 5 menit sebelum tutup dengan doa pembelajaran kita hari ini. Kalian mengisi lembaran yang sudah dibagikan itu. Silakan Anda mengerjakannya sekarang. Demikian pembelajaran kita hari ini, adik-adik. Kita akan tutup dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdiri. Bisa. Terima kasih Bapak Guru. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Demikian video saya tentang praktik pembelajaran sosial emosional di kelas saya ketika saya melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pada peserta didik kelas 8. Tentang perasaan saya ketika mulai
membuat perencanaan pembelajaran sosial emosional, tentu saja saya mengalami perasaan tertantang karena pembelajaran sosial emosional ini tergolong baru bagi saya dan kemudian belum pernah sama sekali diterapkan dalam pembelajaran yang selama ini saya buat untuk mata pelajaran yang saya ampu. Ada tantangan tersendiri ketika saya mulai membuat perencanaan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Yang pertama, saya membuat pertimbangan-pertimbangan demi kesesuaian posisi-posisi mana yang perlu saya isi dengan pembelajaran sosial emosional. Itu menjadi tantangan yang terutama bagi saya. Kemudian yang kedua, saya mengalami tantangan bagaimana peserta didik yang nantinya akan saya bantu belajar, apakah mampu untuk menyesuaikan dengan pembelajaran yang saya akan langsungkan itu. Jujur saja, perasaan saya itu kemudian terbukti salah, bahwa ternyata pembelajaran sosial emosional tidak terlalu susah untuk dipraktikkan. Yang kedua, perasaan yang saya alami ketika melakukan pembelajaran sosial emosional di kelas, yaitu saya merasa senang karena apa yang saya sudah rencanakan dan saya susun sebagai bagian dari RPP saya, proses-prosesnya itu bisa dilalui secara maksimal dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas saya. Memang ada 1-2 waktu peserta didik itu merasa asing dengan hal ini. Saya memaklumi karena peserta didik yang ada di kelas saya itu rata-rata belum pernah mengenal pembelajaran sosial emosional. Sebelum melakukan pembelajaran ini, saya sebenarnya pesimis apakah peserta didik di kelas saya mampu menyesuaikan dengan alur bagaimana pembelajaran ini diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Tetapi pada pelaksanaannya rasa optimis muncul bahwa pembelajaran sosial emosional itu dapat diterapkan dan dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di mata pelajaran yang saya ampu. Perasaan saya yang ketiga, saya merasa gugup sebelumnya, mengingat yang saya buat ini belum pernah dilatih sebelumnya. Tetapi sesudah praktik pembelajaran dilaksanakan, mengalir begitu saja. Rasa gugup hilang, kemudian saya menjadi optimis, saya semakin bersemangat, dan prosesnya itu terjadi begitu dahsyat kalau saya bisa ceritakan. Peserta didik mengalami bagaimana mereka bisa fokus, peserta didik itu mengalami bagaimana mereka bisa memberi perhatian secara maksimal, dan terutama peserta didik itu mempunyai kesadaran sosial. Dari diskusi-diskusi yang dibuat, ini kalau membandingkan dengan pembelajaran yang belum diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, terasa mengagumkan. Karena diskusi-diskusi yang berlangsung dalam pembelajaran tadi itu melibatkan unsur emosi dari peserta didik dan juga mereka menghargai pendapat teman mereka. Ini menjadi sebuah hal yang menarik bagi saya, karena kalaupun yang ditekankan soal kesadaran penuh, implikasinya itu pada kesadaran sosial. Sungguh sebuah kompetensi yang holistik sifatnya. Pembelajaran sosial dan emosional itu mengembangkan kapasitas diri, tetapi juga mengembangkan kualitas kebersamaan, mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara positif dengan sesama peserta didik lainnya. Perlu diakui bahwa perencanaan dan praktek pembelajaran sosial emosional yang saya buat masih punya banyak kelemahan. Kedepan saya merencanakan perbaikan-perbaikan, terutama dalam perencanaan pembelajarannya. Saya akan mempertimbangkan hal-hal penting, terutama di bagian refleksi akhir. Memang di bagian awal, peserta didik akan selalu saya ajak untuk membangun kesadaran penuh, sehingga potensi mereka untuk melakukan pembelajaran di setiap pertemuan bisa meningkat dan bisa mendapat hasil yang maksimal. Hubungan akrab akan dibangun dengan peserta didik saya, dan terutama peserta didik dengan rekan-rekan mereka sebagai sebuah komunitas. Hal lain yang akan saya perbaiki tentang komunikasi dengan peserta didik saya,
perlu saya akui bahwa suara saya memang volumenya keras, dan ini menjadi hambatan untuk bagian-bagian tertentu di mana saya harus mengupayakan sentuhan-sentuhan emosi dengan nada suara yang low, dengan nada suara yang lembut. Kedepan saya akan melakukan perbaikan-perbaikan dengan teknik komunikasi saya, sehingga pembelajaran sosial emosional dapat berlangsung secara alami, secara natural, tanpa memunculkan kendala-kendala yang berarti. Pada akhirnya saya sebagai CGP merasa senang mendapatkan informasi tentang pembelajaran sosial emosional, sekaligus merasa bangga karena mendapat kesempatan untuk melakukan praktik pembelajaran sosial emosional terintegrasi dalam pembelajaran saya. Dan mudah-mudahan pembelajaran ini bisa membantu peserta didik di sekolah kami untuk makin mengembangkan potensi diri mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, menjadi individu-individu unggul.